Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Henry Kusuma di channel Bang Hen TV. Oke, jadi video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi saya akan membawakan sebuah cerita yang dimana cerita ini real pernah saya alami tepatnya 2 tahun ke belakang, yang dimana tahun tersebut sekitar tahun 2020 sampai 2021, yang dimana kejadian tersebut hampir menggegerkan tempat sekitar, yang dimana hampir bunuh diri, hampir istilahnya lah kasarnya itu hampir membunuh keluarga sendiri. Bahkan keluarga saya juga, bapak, ibu, entah keluarganya dari bapak, habis-habisan untuk mengobati saya gitu, maupun secara medis maupun secara non medis, yang dimana kejadian tersebut yang lebih intinya berkaitan dengan hal-hal mistis, yang dimana ketempelan banyak makhluk. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, tonton terus ceritanya sampai akhir, yang dimana biar kalian tahu dan apa hasil makna dari cerita tersebut. So, buat kalian yang baru bergabung, dan terima kasih buat kalian yang baru udah klik video ini. Mohon bantuannya di subscribe channel ini, tonton sampai selesai, biar alur ceritanya dan jalan ceritanya kalian paham. Oke, kita langsung dengerin ceritanya. Jadi tepatnya itu tahun 2020, akhir tahun, yang dimana waktu itu tepatnya di bulan Desember, pertengahan bulan, saya itu lagi nganggur-nganggurnya, belum mendapatkan pekerjaan, karena sebelumnya itu saya bekerja di salah satu CV toko, yang dimana toko itu adalah merupakan sebuah foto studio. Nah, waktu itu gencar-gencarnya COVID, jadi pengurangan karyawan itu sudah dimulai oleh pemiliknya, yang dimana waktu itu saya memilih untuk mengundurkan diri. Nah, jadi waktu itu perkiraan pengunduran diri saya itu sekitar di bulan September atau Oktober gitu ya. Nah, dari situ saya beberapa bulan menganggur terlebih dahulu. Karena merasa tidak ada kegiatan, saya waktu itu mencoba melamar ke salah satu perusahaan, yang dimana perusahaan tersebut adalah perbankan, yang dimana perbankan ini yaitu door to door gitu ya, ke rumah ke rumah gitu ya, untuk penagihan dan peminjaman uang. Nah, jadi waktu itu saya mencoba melamar gitu ya ke salah satu perusahaan tersebut, yang dimana cabangnya itu ada di salah satu kota gua, yang dimana cukup lumayan jauh ya dari rumah gitu ya, sekitar 1 jaman lah. Nah, waktu itu saya memutuskan untuk melamar ke salah satu perusahaan tersebut, tetapi perusahaan tersebut tidak membuka lowongan pekerjaan. Nah, jadi waktu saya melamar ke perusahaan itu, dari sini berangkat itu ke sana sendiri dan mencoba untuk melamar. Namun di sana tidak ada lowongan pekerjaan. Nah, inisiatif saja saya menitipkan lamaran tersebut, di mana nanti ada lowongan pekerjaan, mudah-mudahan saya nanti kepanggil gitu ya. Dan selang beberapa waktu, sekitar semingguan, saya dapat telepon dari perusahaan tersebut. Teleponnya itu selamat siang, waktu itu siang hari, saya masih ingat. Ini waktu benar dengan biasalah kayak gitu, panggilan kayak gitu, dan untuk tes dan interview waktu itu.
untuk besoknya itu. Nah setelah itu saya memutuskan untuk berangkatlah waktu itu pagi-pagi, karena waktu itu jam 8 udah stay di sana gitu, udah mulai. Berangkatlah saya dari sini jam 6 pagi. Nah sampai di sana sekitar jam 7-an atau setengah 8, kita semua itu banyak gitu ya, banyak yang dipanggil gitu ya. Sekitar ada kurang lebih 50 orang lah. Ada yang dari luar kota, bahkan ada yang dalam kota, yang banyaknya itu di dalam kota. Nah setelah itu kita tes semuanya, tes secara tertulis dan maupun tidak tertulis gitu ya. Setelah tes itu saya mengisi sebisa saya gitu, sesuai dengan kemampuan saya pas waktu itu. Nah setelah itu saya diinterview tuh sama HRD-nya. Nah setelah diinterview itu kita ngobrol banyak, panjang lebar tentang perihal mengarah ke pekerjaan tersebut. Nah setelah itu mengarahlah ke keluarga gitu ya. Keluarga gini, kamu sanggup gak ditempatkan di cabang manapun gitu ya. Nah, waktu itu saya sanggup-sanggup aja, karena waktu itu pikiran saya itu ketika melamar ke perusahaan tersebut bakal ditempatinnya itulah minimal di kabupatennya, sesuai kabupaten gitu ya. Nah jadi bagian dalam gitulah, maksud bagian dalam itu nggak keluar kota gitu waktu itu. Nah setelah itu saya siap dan ditanya SIM, karena harus mempunyai SIM ya, SIM C gitu ya, karena menggunakan motor. Nah pada waktu tersebut saya tidak mempunyai SIM. Nah waktu itu nggak apa-apa, kalau misalkan kamu keterima nanti, kamu harus memaksakan untuk buat SIM terlebih dahulu untuk pekerjaan ini, karena takutnya kenapa-napa di jalan gitu. Nah waktu itu. Nah setelah itu kita beres interview, tes, kita pulang lah waktu itu sekitar jam 2-an gitu lah, beres-beres jam 2-an. Setelah saya semua interview dan tes gitu ya, gitu kita sudahlah gitu. Saya pulang. Nah setelah pulang ya biasa-biasalah. Nah setelah beberapa hari lagi, kurang lebih 2 harian lah, 2 hari atau 3 hari, saya dapat telepon lagi dari HRD tersebut. Selamat siang Pak Henry, kami dari perusahaan tersebut bla 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 telah menerima bla 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 kayak gitu ya. Nah setelah itu saya tuh di situ senang juga gitu, senang ya untuk diterima itu. Udah. Nah setelah itu melakukan training dulu 1 hari di satu kecamatannya itu, satu kecamatan masih di sekitaran wilayah saya gitu ya. Saya itu dengan semangatnya, dengan pakaian rapih saya gitu pas waktu itu, pakai kemeja, pakai celana, pokoknya rapih lah waktu itu. Menikmati dan pekerjaannya kayak gini. Ya, menurut saya inilah tantangan baru gitu ya untuk menuju lapangan. Karena sebelumnya itu saya kerja itu di ruangan gitu ya, kayak ke kemana-mana. Ini saya mencoba hal-hal baru gitu pas waktu itu. Nah, setelah itu 1 hari training, perkenalan sama teman-teman semuanya, kepala cabangnya, SVV-nya, dan staf-staf lainnya. Nah setelah kenalan satu sama lain, saling mengenal, ceritalah tentang ini, tentang itu, gimana pekerjaan ini, kayak gini. Nah setelah itu kita dari situ itu diarahkan oleh kepala cabangnya itu untuk terjun ke lapangan, ngikut dengan staf lainnya gitu ya, diarahkan. Dan itu saya ngikut ke tempat lain, begini nih kerjanya. Nah gitu. Nah setelah itu kita beres, cuma 1 hari ya untuk trainingnya. Nah setelah waktu itu, selang pas hari Jumat, saya masih ingat pas hari Jumat udah selesai pulang sholat Jumat, makan, tadinya saya itu mau tidur gitu ya, gitu. Nah setelah mau tidur, ada telepon lagi nih, dan ternyata HRD yang perempuan waktu itu, karena sebelumnya itu laki-laki ya, HRD perempuan itu ngarahin untuk waktu itu Zoom video gitu ya, untuk ngarahinnya itu kita untuk ke Zoom video gitu ya.
untuk bergabung gitu untuk penjelasannya biar tidak satu-satu gitu ya, biar mengerti semua gitu ya pas waktu itu. Nah setelah itu melakukan Zoom, oh iya lupa, jadi yang keterima itu pas waktu itu dari sekitar 50 orang, dari Garut itu 5 orang gitu ya yang keterima, laki-laki 5, perempuan 1 pas waktu itu. Nah, jadi kita lanjut aja ke yang Zoom tadi ya. Nah setelah yang Zoom tadi kita melakukan, ternyata banyak yang keterima, ternyata banyak yang dari luar kota. Dari luar kota aja itu 11 orang kayaknya, kurang lebih 11-12 orang semuanya yang keterima itu. Jadi mereka itu untuk Zoom itu membahas tentang training untuk kedepannya selama 9 hari atau kurang lebih 9 hari lah pas waktu itu. Untuk training ke pusat gitu. Pusatnya itu ternyata di Bogor, di daerah Bogor. Jadi dari rumah saya dari Garut gitu ya untuk ke Bogor itu lumayan memakan waktu lama gitu ya untuk perjalanan gitu. Nah jadi dia itu udah meyakinkan kita selama training di sana kalian ini sudah pasti fix untuk diterima di perusahaan tersebut. Namun di sana itu kita melakukan pengenalan terlebih dahulu, yang dimana pengenalan terlebih dahulu tentang A, B, C-nya gitu, terus untuk pengenalan diri terhadap masyarakatnya gimana gitu, dan itu semua ditanggung untuk kalau makan enggak ya, kalau makan enggak, tapi untuk tempat tinggal katanya ditanggung waktu itu. Nah kita semua itu berangkat itu pas, jadi telepon itu Jumat. Jadi berangkat itu waktu itu tanggal berapa? Bukan tanggal sih, hari Senin lah. Ya hari Senin waktu itu berangkat hari Senin. Kita tuh bikin grup tuh, langsung bikin grup yang dari Garut gitu ya, yang 6 orang ini gitu yang keterima. Bikinlah grup di sana. Kita janjian untuk ke terminal gitu ya. Untuk ke terminal Garut gitu ya, untuk ke terminal Garut untuk berangkat ke Bogor ini. Nah pas waktu itu janjian berangkatlah kita siang, pas waktu itu kurang lebih jam 10-an lah atau jam 9-an, pokoknya di bawah jam 11 lah kita berangkat ke Bogor gitu ya. Nah kita semua janjian, dan setelah janjian kita kumpul tuh di Bogor, dan ternyata ada yang satu wilayah sama saya, 1 orang. Nah kita bareng lah berdua ini untuk menuju terminal, ngobrol-ngobrol gini. Nah setelah ngobrol kita semua janjian di Garut, di terminal Garut gitu. Semua ngumpul, alhamdulillah semua satu persatu udah datang gitu. Dan ada 1 orang yang cewek ini itu datangnya telat, kita hampir ketinggalan bis gitu kan. Tapi di sana kita semua ngotot untuk ke yang karena jadwal pemberangkatannya itu jam segitu gitu. Nah dan di sana saya itu sempat ini, Mbak, teh lah, teh tolong angkat itu ya rencangan, jadi teh jangan dulu berangkat, soalnya ada teman 1 lagi. Ya udah kita tunggu 5 menit nih, kalau misalnya enggak kita mau berangkat karena ini udah jadwalnya, nanti ada bis lagi yang akan datang gitu. Saya itu teleponan lah sama teman-teman, telepon 3 menit kemudian ya datanglah, pokoknya sebelum 5 menit datanglah, alhamdulillah tuh, rasa bersyukur. Nah setelah itu kita berangkat ke sana, sampailah kita di Bogor, terminal Bogor. Nah dari terminal Bogor itu untuk ke pusatnya itu harus naik angkot dulu untuk ke pusat tersebut. Naiklah kita semua. Setelah kita sampai di Bogor, di pusatnya tersebut. Gue kalau misalkan ngobrol yang sudah sama ini, kalau misalkan ingat agak merinding juga ya. Nah setelah itu kita sampai di Bogor, di pusat. Di sana itu belum banyak orang gitu, ternyata belum ada banyak orang, sampai sore lah pas waktu itu hampir mau maghrib gitu kalau nggak salah. Nah setelah itu kita ngiranya itu kita akan tinggal di pusat tersebut gitu ya, atau di ruangan tersebut lah gitu, nggak terlalu jauh untuk ke. Jadi maksudnya nggak terlalu jauh tuh gini, jadi misalkan kita
tinggalnya di sebelah di sana, dan kita harus berangkat lagi ke sini gitu. Jadi nggak mau bolak-balik kita. Nah setelah itu kita ternyata diarahin sama HRD yang cewek ini. Kita diarahin untuk ke kosan gitu. Jadi kosannya itu udah disiapkan oleh pihak sana gitu untuk ke kosan gitu. Jadi udah disewain lah intinya. Dan ternyata kosannya itu dikelilingi pemakaman umum gitu. Wah kaget. Gue itu dulu penakut dalam hal seperti itu gitu ya. Karena suka ada gimana gitu ya. Nah setelah itu kita ini serius gitu. Gue ngobrol ke teman-teman yang sama. Maaf ya, ini bikin videonya itu tengah malam jam sekitar jam 2-an. Karena ini tadi susah tidur gitu ya. Jadi agak ngantuk ya. Mohon maaf teman-teman semuanya. Kita lanjut lagi ke videonya. Jadi kita ngobrol tuh di sana, bisik-bisikan sama teman karena kok ini kayak gini tempatnya. Jalan-jalan, kita jalan itu di pinggir-pinggirnya itu pemakaman umum teman-teman semuanya. Tadi setelah itu kita langsung ke kosan itu. Jadi kosannya itu bener-bener yang paling belakang lah, bener-bener belakang. Jadi semuanya itu pohon, bambu semua belakangnya itu, dan pinggir-pinggirnya itu adalah pemakaman umum. Nah sini kita mungkin nggak akan kenapa kita semua masuk ke sana. Satu hari 2 hari itu masih aman-aman aja. Malah kita satu hari itu ada pertandingan sepak bola yang namanya Persib Bandung lawan apa gitu. Ternyata semuanya senang dengan sepak bola gitu. Nah kita semua rembuk malam pas main malam waktu itu. Ternyata ada televisi di sana gitu di kosan tersebut. Nah setelah itu kita semua tawa-tawa gini. Hari pertama aman, hari kedua aman, dan di hari ketiga ini mulai ada kejanggalan menurut gua ya, yang tidak dimasuki akal gitu ya pas waktu itu. Jadi pas kalau gua misalkan mau buang air besar itu selalu terjadwal kalau malam. Maaf untuk sebelumnya, karena di video kali ini di sesi ini tiba-tiba audio mati dan ada sedikit halangan. Jadi kita lanjut aja ke cerita yang selanjutnya ya teman-teman semuanya. Saya turunlah ke bawah. Jadi dosennya itu di bawah di lantai 2 gitu ya. Nah setelah itu turunlah saya dari lantai 3 untuk ke WC tersebut gitu. Jadi WC-nya itu di tengah-tengah lah gitu. Masuk ke WC. Jadi pas masuk gua tuh plup gitu. Entah beberapa menit kemudian kita tuk bentar diisi. Yang gua kira itu mungkin anak-anak yang lain ataupun penghuni kos-kosan yang lain gitu yang mau ke kamar mandi tersebut, WC tersebut. Ya tunggu bentar. Disitulah gua cebok dan bersih-bersih. Nah pas mau buka pintu kayak gini, tok itu bentar, sekarang udah keluar gitu ya, tok pas buka gak ada siapa-siapa, sampai merinding gua pas kalau misalkan keinget itu gitu ya masuk dia kan kira apalah gitu ya, iseng atau ngumpet gitu ya. Yang gue itu pas mau buka itu tok gitu. Jadi pas bener-bener dibuka gak ada siapa-siapa gitu. Wah gue agak kaget gitu. Cuman itu gue masih berpikir positif gitu ya, pikiran saya masih tenang gitu pas waktu itu. Nah setelah itu kita langsunglah ke itu lagi lihat lagi. Itu kejadian pas hari ketiga. Nah di hari keempat ini yang buat saya itu merinding juga. Jadi itu pas gue setiap pengen BAB jam segitu, gue tahan, bener-bener gue tahan pas itu. Karena ingat kejadian semalam yang tadi itu gitu, takutnya itu ada yang kayak gitu lagi kita pas waktu itu. Nah jadi
gue lah diam-diam nggak bicara sama anak-anak karena takutnya teman-teman semuanya itu kenapa gitu, jadi parno atau takut gitu pas mau ke air atau gimana. Nah setelah itu, jadi pagi-pagi itu berangkat dari jam 7 sampai ke jam 5 gitu waktu itu untuk training gitu. Biasa kita pembahasan materi gitu ya terkait perbankan tersebut gitu, gimana caranya untuk ke ibu-ibu, harus menghadapi ibu-ibu kayak gimana gitu. Nah setelah itu pulanglah di hari keempat itu maghrib pas ya. Jadi jalan dari ya buka gerbang pintu, jalanlah kita menuju lantai 3. Jadi kalau misalkan dari lantai 3 itu kita nggak bakalan kelihatan untuk ke gerbang pertama, nggak bakal kelihatan. Jadi pas gerbang pertama itu saya pengen ke air dulu lah sambil ngambil air wudhu buat salat maghrib gitu pas waktu itu, untuk salat maghrib. Nah setelah itu saya masuk ke kamar mandi. Nah setelah keluar itu gue tuh ngelihat, mungkin ini karena gue capek atau karena memang bukan itu gitu ya, masih berpikir positif pas waktu itu. Setelah itu gue lihatlah ke gerbang. Jadi bentuknya apa gitu ya, kalau itu masih merinding kalau misalkan ngobrol itu. Jadi pagarnya itu bentuknya itu kayak segitiga gitu ya, kayak gini. Jadi ngelihat ada pakaian putih gitu ya, kurang jelas lah pokoknya, pakaian putih yang gue lihat itu jadi kayak ada rambutnya gitu pas waktu itu. Nah pas gue ngelihat itu, gue astagfirullahaladzim, istighfar lah dari situ gue istighfar. Pas lihat masih ada gitu, bukan kayak yang orang bilang lah seperti mbak itu gitulah yang kayak gitu. Nah gue lihat lagi tuh pas 2 kali, ternyata masih ada, mungkin kain kayak apa gitu ya, jemuran atau apa. Pas lihat yang ketiga kali itu real udah nggak ada. Gue itu masih berpikiran positif lagi, mungkin lah jemuran atau udah diambil sama teman-teman gitu. Pas itu aman semua, mungkin kejadian yang di kosan itu seperti itu ya gitu. Nah bereslah kita semua. Di hari terakhir itu kita semua pamitan. Ada teman yang dari Garut ini pengen pulang duluan, jadi enggak bareng lah untuk pulangnya gitu. Jadi mereka memilih untuk terlebih dahulu gitu. Pas maghrib beres mereka langsung pulang gitu, karena kita menunggu besoknya aja pas pagi kita pulangnya gitu. Nah setelah kita pulang di jalan tuh ngobrol sama teman-teman, lo nggak ngerasain hal aneh nggak pas waktu di kosan gitu. Namanya ini kita samarkan aja Ricky ya gitu. Nah si Ricky ini ngobrol ke saya, lah di ya, ngalamin hal apa sih, kayak ada yang aneh ya pas waktu di kosan. Aneh gimana kata gua pas waktu itu, aneh gimana? Wah pas waktu ke kamar mandi itu pas malam ada yang ketok-ketok, katanya ketok-ketok sorry bentar kata gua kan kesal gitu ya, baru juga masuk udah ketok-ketok terus ketok-ketok. Pas terakhir pas mau buka dia ketok-ketok lagi, pas gua buka gak ada siapa-siapa pas itu. Wah ini kata gua, ini sama kayak gue cerita, gue nggak berani cerita ke semuanya karena takutnya itu anak-anak semua parno kata gue pas waktu itu. Iya gue juga kayak gitu pas waktu itu. Yaudahlah mungkin kita capek lah atau apalah, yang penting kita selamat semuanya, lancar lah untuk kedepannya ya. Jadi gitu. Nah, pas waktu itu udahlah kita semua, oh iya lupa mohon maaf ya. Jadi pas awal itu kita semua tanda tangan kontrak. Gua kira tanda tangan kontrak tersebut kita ini akan dicapkan di masih di
wilayah kabupaten kita semuanya sesuai domisili. Ternyata enggak sama sekali, kecuali yang sudah menikah pas waktu itu. Yang udah menikah itu dua orang dari Garut itu. Mereka yang ada ditempatkan di daerah saya, dan ada juga yang ditempatkan di kota tapi masih kabupaten gitu, masih sesuai domisili. Dan ternyata gua itu yang 4 orang ini, jadi 3 orang sama yang cewek tadi. Jadi 3 orang ini, saya, terus ada yang orang sama dari Garut ini, yang 2 orang ini, ada yang jadi Cianjur 2 orang, di Bogor 1 orang. Saya kebetulan itu waktu itu di Cianjur gitu. Nah setelah itu kok di situ kalau mau tanda tangan itu wah jauh nih, kayak gini harus bawa motor, harus ini, ribet lah kata gue pas waktu itu. Udahlah, nah itu udah tanda tangan kontrak, kita semua sepakat. Nah setelah itu ya kita lanjut aja ke yang tadi ya. Jadi setelah itu ngobrol, kita naik bis. Jadi kita naik bis semuanya. Nah setelah naik bis sampailah di rumah gitu lah. Begitu di rumah saya ngobrol tuh ke orang tua saya, Mah, saya itu ditempatkannya itu di Cianjur, ternyata nggak sesuai domisili gitu. Karena orang tua juga dari awal mudah-mudahan sesuai domisili, karena kalau misalnya sesuai domisili mama bakal ngizinin kamu kerja gitu ya di itu. Kalau misalnya untuk di luar kota mama gak bakal ngizinin. Pas waktu itu gue bilang lah ke mama saya, dan dari sana mama saya tidak bicara apa-apa lagi. Janganlah, mending di sini aja, mending nyari lagi. Kalau di sana kan jauh, terus harus bawa motor, takutnya kenapa orang tua kan ya. Itu yang gua yain. Dan ternyata di situ itu ada PKWT-nya. Jadi ada 2 rangkap gitu. Yang pertama suratnya itu untuk saya, rekapannya, dan yang aslinya itu dibawa oleh pihak tersebut gitu. Nah setelah itu tapi memang ini harus ini, kalau nggak salah itu di PKWT-nya itu ada undang-undang yang dimana kalau misalkan memutuskan satu pihak gitu, jadi harus membayar sesuai kontrak tersebut. Waktu itu kan setahun ya, jadi kita harus mengeluarkan kocek berapa gitu ya, uang yang harus diganti ke mereka gitu. Jadi pikiran tuh saya, gimana kalau misalkan coba dulu. Gua membujuk terus orang tua gua, gimana mah kalau kita bujuk. Jadi dijadwalkan itu untuk berangkat itu misalkan hari Jumat, kita harus Jumat. Gua enggak gitu, udah bilang dulu ke sana bahwa gua mau akan dilanjut, tapi harus membayar denda tersebut gitu pas waktu itu. Nah pas waktu itu gua lebih memutuskan untuk lanjut lah, karena takutnya kenapa-napa, nggak mau nyusahin orang tua gitu pas waktu itu. Nah setelah itu gue memutuskan untuk berangkatlah ke Cianjur tersebut naik motor. Kebetulan ada teman saya namanya, ini nggak disamarkan namanya, Dipa, kita teman satu kelas gitu pas waktu itu, karena dia juga sama bekerja di sebuah yayasan lah gitu, yang dimana yayasannya tersebut begitulah gitu ya. Nah setelah itu saya berangkat hari Jumat. Hari Jumat saya masih ingat pas itu Jumat, berangkat pagi-pagi, sampai kita Jumatan dulu sampai sekitar ya kayak tadi sekitar jam 2-an atau sekitar jam berapa ya, jam 3 gitu ya, pokoknya di bawah jam 3 lah gitu. Pas waktu itu saya itu nginep dulu di yayasan tersebut, di tempatnya teman saya ini gitu, nginep sehari karena jadi di kantornya itu Sabtu Minggu itu libur, jadi kita bisa istirahat dulu terlebih dahulu 2 hari seperti itu. Nah setelah itu saya itu kenalan lah sama omnya Dipa ini yang kerja di sana gitu, ada omnya, kenalan gini, oh ya yang penting lancar. Setelah ngobrol ini itu saya nginep ya Sabtu, pas hari Sabtunya saya berangkat ke daerah Cugenang ini. Jadi saya itu ditempatkan di Cugenang, dan temannya yang satu lagi di warung Kondang gitu.
buat orang Cianjur nih yang nonton, kalian tahu lah pastilah perusahaan itu koperasi ya, yang dimana koperasi tersebut yang mengatasnamakan ya begitulah. Nah setelah itu saya tuh ngontek yang di Barong Kondang, teman saya yang dari Garut ini, Alip lah kita samarin namanya. Lip, saya nih mau tuh, katanya kan Sabtu Minggu libur, jadi di cabangnya itu gak ada siapa-siapa yang kalau yang di Cugenang. Gue ikut kesana dulu gak apa-apa. Ya udah sini gak apa-apa kata teman saya ini. Ya udah sini ke bapak ke sini aja. Gue Sherlock ya di WA. Sherlock, gue buka mapsnya. Berangkatlah dari yayasan tersebut kurang lebih setengah jam berangkat ke daerah Warung Kondang. Nah setelah berangkat sana sampai di sana ngobrol gini. Kenapa telat kesininya nggak bareng sama teman? Saya itu nggak diizinin pas waktu itu, harus ngobrol dulu, bujuk dulu orang tua. Oh iya gak apa-apa, namanya juga orang tua pastilah khawatir gitu. Sama saya juga, cuman saya yakinin orang tua saya sama kayak kamu gitu pas waktu itu. Nah setelah itu tanggal hari Senin, yang dimana Senin itu saya mulai kerja atau pengenalan. Alhamdulillah semuanya baik-baik dan welcome banget semuanya. Setelah itu kita pengarahan tersebut ikut sama ini dan ternyata ceritanya kita langsung ke ke intinya gitu. Nah setelah saya ke lapangan gitu untuk ngambil uang tersebut gitu ya ke teman-teman, ke masyarakat tersebut, ke ibu yang ikutan minjem ke bank itu. Nah saya itu ini udah beres lah ceritanya, udah beres semuanya dari tempat ke tempat gitu. Apa yang namanya Cinta Naga, kalau nggak salah apa ya waktu itu lupa lagi. Pokoknya jalannya yang lurus, nanjak maunya, nanjak. Gue tuh dari atas pas mau pulang itu memang kecepatan motor itu cepet banget. Dari luhur, dari lantai, dari atas itu kecepatan tinggi sekitar 60 km lah, 6 km per jam. Ada anak kecil yang lagi main, kayaknya dia itu tadinya mau nyebrang, jadi ngeliat motor itu kalau misalkan dia nyebrang itu pasti dia akan selamat, nggak bakal ketabrak sama motor saya pas waktu itu. Karena pastinya motor saya itu matic, jadi kalau bener-bener ngerem bakal langsung ceker gitu ya pastinya. Nah setelah matic dan si anak tersebut setelah di tengah kayaknya mau balik lagi, enggak, nyebrang lagi karena takut. Jebret lah pas waktu itu. Gue shock kan, kenapa yang gue shock itu anak kecil itu jadi ke pinggir, mental ke pagar, jadi kayak kepalanya atau apa gitu ya. Gue denger itu rak gitu. Dan gue denger itu, gue tanggung rem motor gue disimpan di tengah, gak mikir apa-apa, nyamperin anak kecil. Dan alhamdulillahnya itu cuman baret doang. Yang gue aneh itu cuman baret doang, nggak luka darah apa, cuman baret doang. Dan ibu-ibu di sana juga melihat gitu ya, kejadian tersebut gitu ya, setelah nabrak itu ya, bahwa si anak ini juga salah gitu pas waktu itu. Jadi gue juga sebagai ngebut di jalan juga enggak terlalu terpojokan pas waktu itu. Namun ada dari kakeknya tersebut, kakek si anak kecil ini yang ngotot terus, gak apa-apa jangan dilayanin kata si ibu-ibu di sana. Dia emang kayak gitu, kakeknya itu emang agak gitulah. Nah pas waktu itu gue bawa uang itu 50 ribunya aja, gue kasihin 50 ribu ke anak tersebut gitu. Nah pas waktu itu dikasihin ke anak tersebut dan anaknya itu ya masih nangis lah, masih woga tega pas waktu itu. Nah waktu itu udahlah dari situ gue takut semuanya, gue takut kejadian tersebut. Gue memilih untuk resign, pulang pas waktu itu, pulang ke Garut. Jadi pas hari Minggu kebetulan ada tanggal merah. Tanggal merahnya itu hari Jumat. Pas waktu hari Jumat tanggal merah. Jadi libur triple dong libur. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Hari Kamisnya itu saya milih untuk pulang.
setelah beres dari ibu-ibu tersebut untuk memilih pulang. Dan setelah memilih pulang tuh, ini awal kejadiannya. Setelah memilih pulang ke rumah gitu ya, ke rumah, dan ternyata pas pulang itu gue gak bilang mau resign atau apa, gue telepon, Pak, saya mau resign dari pekerjaan ini. Kenapa kamu bisa ngambil sebagai ini harus ada penggantinya terlebih dahulu kalau ada kepala cabangnya. Saya nggak kuat Pak, kalau misalkan saya dilanjut saya tidak akan fokus kerja juga, mau ini nggak, udah saya blokir semua nomornya. Intinya salahnya saya itu nggak keluar cara baik-baik lah pas waktu itu, langsung resign aja gitu. Dan itu datang ke rumah dari cabang lain, ada sebagai staff, nanyain gimana ini kelanjutannya. Gue ngumpet di kamar, gak mau nemuin sama sekali. Yang hadapin itu orang tua saya, dua-duanya orang tua saya, bapak dan ibu saya yang hadapin. Ini anak ini gak mau ini karena ini. Udah lah sampai situ. Dan kejadian itu sakit itu, bahkan sakit bisa dikatakan sakit bisa disebut medis, bisa disebut non medis. Dimulai muncul di kepala ini ada seperti borok ya, apa gitu pas waktu itu. Pokoknya ada luka di sini satu. Gua garuk-garuk, kenapa ya ini gua kepala gitu. Pas waktu itu garuk, ternyata keluar seperti percikan nanah lah kayak gitu. Gua bawa ini kesiniin dan gua cium, dan astagfirullah, itu baunya itu bau nanah lah seperti apa, kok gini ya gitu. Pas gue masukin jari yang kayak gini, ini gak masuk akal loh, karena kalau misalkan ini masuk segini aja itu pasti nyentuh ke tulang, pasti nyentuhnya ke tulang otak, ke tulang kepala gitu pas waktu itu. Karena kulit kepala itu memang tipis, yang gak seperti kayak daging gitu. Setelah itu gue masukin ke sini, tembus segini nih, seperempat telunjuk ini, segini tembus. Orang tua sampai tetangga, bahkan keluarga dari bapak ngelihat itu, menyaksikan tersebut, semuanya terheran-heran karena pas diginiin aja masuk. Tapi kayak kalau yang ngelihat itu cuma kayaknya kecil lah gitu, tapi keluar nanah. Gue heran, kok dari kepala gue ini gitu ya, kayak gini gitu. Dimulailah dari situ. Gue itu kata orang tua gue gitu pas waktu itu, mau makan susah, ngobrol pun juga enggak bisa, mau bicara juga memang gak bisa. Pas mau ngobrol juga udah enggak ini. Dan ada yang momen yang mana yang mau hampir bunuh diri ini saya waktu itu mau loncat ke sumur gitu, ke sumur yang ada di kamar mandi gitu, mau loncat. Jadi bilang ke adik saya, Sin, jadi adik saya ini cewek ya, Sinta, itu ya mau lompat ke sumur. Mau apa? Jangan ditahan tuh, istighfar dan alhamdulillah tuh masih ke itu. Kalau misalkan udah gak ada, saya pasti loncat ke sumur itu pas waktu itu katanya gitu ya. Nah setelah itu bikinlah jadi ibu saya itu dan mama saya itu bikinlah ikhtiar lah gitu ya. Awalnya itu medis gitu ya, dibawa ke dokter, dan dokter juga ini mah gak sakit apa enggak ya, orang sembuh kata dokter itu, orang sembuh dibawa ke rumah sakit. Ngaco kata dokter itu. Bawalah ke rumah lagi, dan itu yang mau ngobatin itu istilahnya kalau Sarah itu apa sih, lebihnya ke dukun-dukun gitu, kayak gitulah. Dukun itu dari yang orang pinter lah, kita nggak sebutnya dukun, orang pinter lah, dari daerah ada, dari kampung ada sekitar 2 orang yang ngobatin. Jadi di harinya itu hari berbeda hari untuk ngobatin saya itu. Gempa.
bukan gak mampu, gak sanggup gitu. Dan yang ketiga ini dari masih satu kecamatan sama, nggak mempan lagi. Dan satu lagi ini Ustadz yang terkenal di gang saya itu bisa segala apalah, yang Ustadz ini nggak mempan juga, nggak sanggup juga gitu. Adalah 2 orang nih, satu ini tapi istilahnya satu kelompok lah yang mengobati saya. Ternyata ini dalam tanda kutip memanfaatkan keadaan dari daerah pelosok lah, Garut Selatan gitu ya. Masalah itu datang ke rumah gua, dirukyah lah di situ, kata ibu gua, dirukyah lah di situ. Dan gua juga masih sadar gitu, dalam kondisi sadar, kok ini orang ini ya mau ngobatin saya kok kayak gini gitu caranya. Jadi cara-caranya itu harus ada uang 700.000, terus harus menyediakan apa-apa. Gua di situ marah dong, bicaralah gua di situ, mah buat apa untuk orang, kita aja susah gitu, kita aja susah gitu, mau itu jangan itu sembuh, percaya sama Allah. Gua pas ngomong itu, ibu gua kaget kan, yang dimana tadinya pas sakit itu nggak bicara, nggak apa gitu pas itu. Nah itu enggak lah. Jadi orang itu nggak diundang, nggak, maksudnya nggak disuruh lagi ke rumah atau apa. Jadi sering ke rumah gua itu, seringnya itu minta apa kayak gitu. Terus kopi apa gitu, jadi minta nah apalah yang banyak gitu, kayaknya nyuruh orang tua gua gitu pas waktu itu, minta kopi ini. Gua kalau misalkan ketemu nih sama orangnya, ketemu di jalan atau apa, gua tabok asli, serius. Gua ingat waktu itu. Jadi ngomongnya itu kayak apa ya, kita semua disahadatin dulu lagi dari awal, direkam lah di video apa gitu, nggak tahu mau dikirimin kemana tuh. Namanya itu gua masih inget, Cepi sama ustadznya yang disebutnya ustadz itu Muhsin kalau nggak salah. Itu nipu gitu orang. Kalau misalnya gue ketemu lagi sama dia, gue udah tabok sama gue, tagih semuanya yang udah ini, kayak yang inilah katanya itulah gitu. Nah setelah itu udah gak datang lagi tuh si itu, udah setelah beberapa kali, mungkin nggak ada hasil kita buat nipu. Nah setelah itu bapak saya itu buatlah ke daerah Karangpawitan yang ada di Garut. Karangpawitan, buatlah, dikasihlah air minum di sana. Setelah dia minum, gue minum dan gue dimandiin waktu itu sama orang tua saya gitu, suruh mandi ke air ini nih. Nah, gue ikut aja mandi, minum lah. Di situ tuh agak lega ya, agak lebih disebut agak mendingan lah untuk minum, untuk ngelihat untuk ngelihat masa depan gitu, atau apalah mau kesembuh itu. Gue ngelihatnya itu alhamdulillah gitu ya pas itu. Nah setelah itu gue tuh masih agak ini, terus nelpon lah dari sini ke sana, Pak mending dibawa ke sini aja, dimandiin sini. Jadi ini gitulah, kita istilahnya ikhtiar. Gue dibawa mau ke sana itu jadi 2 motor. Jadi saya itu dikawal lah, istilahnya dikawal, karena takutnya kenapa di jalan. Jadi gue itu dibawa ke sana. Nah setelah dibawa ke sana itu, gue tuh di rumah, sumpah udah pakai baju, udah pakai jaket, udah pakai sepatu, dibuka lagi karena nggak mau ke sana. Mungkin entah setannya atau apanya gitu, iblisnya yang nyampe di saya itu ini. Dan ternyata memang benar, gua yang dulunya nggak percaya hal-hal gaib, dari awal dari situ gua mulai percaya adanya hal-hal gaib. Ternyata yang nempel itu dari Cianjur ada, dari pemakaman tersebut juga ada pas waktu itu. Yang lihat cewek itu memang real ada gitu pas waktu itu. Nah yang ditambah ada yang mau dolim ke orang tua gua gitu pas waktu itu, masuk lagi ke gua.
Dan dari yang cerita yang tadi yang borok ini, ternyata itu kalau di Sunda itu namanya, kalau orang-orang dulu tuh nyebutnya itu juri kuris, yang suka borok kayak gitulah, istilahnya kayak gitulah. Nah, di kampung ngomong namanya, kalian yang tahu komen di kolom komentar. Nah, setelah itu gue dari sana sembuh, dan setelah sembuh itu gue ngejalanin hal-hal seperti biasa, dan alhamdulillahnya itu setelah sembuh dari itu, banyaklah bukan gue mau mengakui kehidupan tersebut ya, tapi gue mau sharing lah ke teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan gak menyaksikan itu, gak nyaksin gitu gue keadaannya kayak gimana pas waktu itu, mungkin gak percaya dengan keadaan gue pas waktu itu. Hampir gila, hampir bunuh diri, hampir apa. Jadi ngelihat ada yang mau obatin ke rumah, dia bawa kelapa muda gitu, yang dua yang masih hijau itu. Pas dia ditebas lah, pas ditebas itu gue ngelihatnya itu kepala orang lagi ditebas, minta tolong. Serius itu gue itu tepat jebren, gue minta tolong mau bilang gitu mah. Itu kalau dalam hati gue itu kepalanya mau ditebas, jangan ditebas sama dia dua gitu. Pas gue lihat, astagfirullah, gue waktu itu istighfar pas ngeliat itu. Dan memang benar sih kalau misalkan yang waktu itu cuman nggak sampai akhir yang pas waktu itu ya, itu memang harus ada jahe, terus ada kelapa, terus ada apa lagi, semua diputerin, rumah saya itu diputerin untuk itu air beras, pakai itulah kayak gitulah, entah apa saja yang dia pakai. Memang yang gue lihat itu kepala yang ditebas itu. Nah, setelah itu gue setelah dari kalang pawitan tersebut yang tadi yang minum air itu, gue mulai enakan gitu ya, mulai hari-hari biasa. Dari kejadian tersebut, gue banyak pelajaran di situ bahwa hal-hal gaib itu memang ada. Dan jangan lupa, saya titip pesan untuk kalian semua, mungkin untuk untuk kejadian tersebut itu hal yang paling gak bisa gue lupain dan bisa diambil pelajaran sama gue. Dan kalau nantilah kapan waktu saya datangkan saksi tersebut lah, yang itu keluarga dari bapak saya gitu ya, keponakan bapak saya, yang tahu betul saya gimana pas waktu sakit itu. Jadi mungkin segitulah pengalaman yang saya bisa sharing ke teman semuanya, bahwa memang betul ada hal-hal mistis, yang dimana hal-hal mistis itu berkaitan dengan hal-hal gaib, berkaitan dengan hal apa, itu memang ada. Dan untuk cerita selanjutnya itu, untuk cerita kedepannya, mungkin saya itu masih ada cerita yang pas masih kecil tentang penculikan di tahun 2013 yang dimana penculikan tersebut ada yang diambil organ tubuhnya dan dibalikin lagi. Nanti kita akan cerita lagi, sharing lagi. Dan buat kalian, terima kasih, banyak-banyak terima kasih yang udah menonton video ini, udah klik video ini. Mohon maaf, di video kali ini banyak serba kekurangan, yang dimana kekurangan tersebut belum ada background dan belum ada apa-apa pun. Saya mulai video ini, konten ini secara mau menceritakan aja lah pengalaman saya semasa hal-hal mistis yang kayak gitu. Buat kalian yang mempunyai cerita, mau diangkat ceritanya di channel saya, boleh kirim channel ceritanya ke
nomor WhatsApp yang nanti saya cantumin di video ini gitu ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita saya. Sampai ketemu di lain waktu untuk saya, dan saya mengingatkan bahwa hal-hal gaib di sekeliling Anda, di sekitar Anda memang ada. Kita harus bisa menjaga dan kesopanan kita dan menjaga kata-kata kita terhadap hal apapun. Kita hidup berdampingan dengan hal gaib, manusia, hewan, dan siapapun. Terima kasih, saya Andi Kusuma, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.